Berikutnya kita buat create empty stack ya. Depth check empty stack ya. Return length stack ya, dengan nilainya dia adalah 0 atau kosong. Nah, kita melakukan penambahan ya. Ya, kita tambahkan item ya ke dalam sebuah stack. Ya, kita kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ADS Education. Topik pembahasan adalah stack atau tumpukan dengan program Python pada mata kuliah e-learning struktur data chapter kelima. Ya, di dalam pembahasan ini saya akan membahas tentang stack atau tumpukan dari sisi teori dan fungsi-fungsi yang ada di dalam stack atau tumpukan. Yang kita kenal ada top, ada push, ada pop gitu ya, dan seterusnya. Dan juga saya akan implementasikan dengan program Python. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa selalu memberikan like, subscribe, dan notice bell-nya terhadap channel ADS Education agar Anda mendapatkan update video terbaru dari saya. Baik, saya mulai saja ya. Untuk stack atau tumpukan merupakan bentuk khusus dari linear list ya, yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list atau top posisi puncak dari suatu stack. Prinsip stack ini adalah last in first out ya, pertama kali datang ya, pertama kali keluar gitu ya, itu prinsipnya. Nah, operasi stack itu ada empty ya, untuk memisah apakah stacknya kosong ya. Size mengembalikan nilai stack ya. Ada push untuk menambah item pada posisi paling atas. Ada pop ya, untuk menghapus item paling atas top ya. Top mengembalikan posisi ke elemen paling atas ya. Ada null menampilkan jumlah elemen pada stack ya. Ini operasi stack yang kita harus ketahui ya. Empty, size, push, pop, top, dan null. Baik ya, kalau di sini kita bisa lihat ya, stack ini digunakan untuk membuat stack dengan nama stack yang masih kosong ya. Depth push ini fungsi dari push yang mempunyai nilai, digunakan mendefinisikan sebuah fungsi push yang diisi dengan nilai. Stack event value kalau di dalam Python ini untuk menambah ya, menambah nilai dari stack ya. Misalnya kita sudah masukkan A ya. Misalnya kalau pertama is empty kosong, event A berarti A akan masuk ke dalam stack pertama ya. Event B berarti A, B gitu ya. Nah, digunakan untuk menambah elemen pada puncak stack dengan nilai dari fungsi push ya. Push ini bisa kita gunakan fungsi dari event. Nah, depth pop ini digunakan mendefinisikan sebuah fungsi pop ya. Stack pop digunakan menghapus elemen dari puncak stack dari fungsi pop ya. Depth null yang digunakan mendefinisikan sebuah fungsi kosong ya. Print len ya, digunakan dengan jumlah elemen di dalam stack dengan memanggil nama stack yang telah dibuat ya. Depth top ya, ini juga fungsi digunakan mendefinisikan sebuah fungsi top ya. Top length stack ya kurang satu sebagai perhitungan untuk mengetahui elemen pada puncak stack ya. Print stack top maka akan menampilkan elemen pada puncak stack. Depth is empty digunakan mendefinisikan sebuah fungsi is empty kosong ya. Kondisi itu bukan ada nilai kosong ya, belum ada. Depth tampilan stack digunakan mendefinisikan sebuah fungsi tampilan. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk fungsi push ya, ini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam stack dan selalu menjadi elemen teratas stack dengan cara ya, satu menambah satu increment nilai top of stack setiap ada penambahan elemen stack selama stack masih belum penuh ya. Karena konsepnya linear list berarti bentuknya linear ya, tempat media alokasi memorinya gitu ya istilah. Nah, isikan nilai baru ke stack berdasarkan indeks top of stack setelah ditambah satu ya, di ini ya, di increment ya. Nah, fungsi push kalau ilustrasinya di sini ya, kita bisa lihat kondisi di sini adalah pada saat pertama
belum ada elemen yang masuk ya, posisi top sama dengan min 1 ya, karena indeks pertamanya adalah 0. Saya ulang ya, top sama dengan min 1, di mana elemen belum ada yang masuk, maka indeks pertamanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita ada tempat linear list penyimpanannya 5 ya, 5 tempat, maka dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ini adalah maksimal ya, maksimal sebuah stack. Nah, berarti posisi topnya masih di bawah. Karena kenapa top sama dengan min 1? Karena elemennya belum ada yang masuk ke dalam linear list ini, gitu ya, paham ya? Nah, di sini kita bisa lihat ya, pada saat kita push elemen A, maka posisi top akan berubah. Yang tadinya top sama dengan min 1, maka dia dilakukan penambahan ya, berarti top sama dengan top ditambah 1 ya, sama dengan, karena top awal harganya adalah min 1 ya, top ditambah 1 berarti 0, berarti dia ada indeks di 0. Paham ya? Kalau misalnya nanti masuk B ya, B ini ya, maka top sama dengan berapa ya, topnya sama dengan top ini 0 ditambah 1, berarti indeks yang pertama itu elemen B ya, seterusnya. Nah, bisa lihat ilustrasi di sini ya. Ini kondisi stack is empty, artinya kondisi keadaan dalam kosong ya. Kosong. Kita bisa lihat di sini tadi fungsinya ya. Kita bisa lihat empty di sini ya, untuk misalnya apakah stack kosong gitu ya. Nah, ini masih kosong ya. Nah, kita bisa mulai di sini ya. Nah, kalau kita push ya, kita tambahkan list F1, maka fix-nya list min 1 ya, sama dengan 1 ya, berarti ini nilai elemen 1 ditambah ya, elemennya ditambahkan dengan nilai 1 ya, F1 menambahkan nilai, berarti posisi top, nah posisi 1 ini top, nah berarti di 0 ya, di 0. Kalau saya tambahkan lagi berikutnya, maka di sini posisi topnya itu akan naik ya, posisi topnya akan naik, dimana tadi top sama dengan top ditambah 1, top itu tadi nilai indeksnya ada 0, tambah 0 tambah 1 berarti indeks yang pertama, yang ini indeks 0 ya. Kalau saya masukkan lagi ya, ini berarti ya, posisi topnya naik, posisi topnya itu adalah di indeks keberapa, di indeks kedua, karena top sama dengan top ditambah 1, top itu indeks yang pertama ditambah 1 berarti indeks kedua, posisinya gitu, jelas ya. Nah, ini adalah ilustrasi ya, kalau kita lakukan proses push ya, berapa elemen yang ditambahkan adalah nilai elemennya adalah banyaknya elemen 3 elemen, yaitu 1, 2, 3. Oke ya. Nah, saya rasa itu paham ya. Nah, saya lanjutkan kembali ke sini ya. Nah, di sini saya akan mengimplementasikan dengan program Python ya. Ini stack implementation in Python ya. Kita create ya, kita tambah buat ya sebuah stack ya, depth create stack. Nah, di sini fungsinya fungsi create stack ya, stack dalam kondisi keadaan is empty, kosong ya, return stack kalau kosong. Nah, kita buat lagi ya, ini di sini ya, create empty stack ya. Nah, di sini kita lihat tadi saya kesalahan, depth create stack ya, stack ya, belum ada elemen yang belum, ini stack sama dengan elemen yang nanti akan masuk, return stack. Nah, berikutnya kita buat create empty stack ya, depth check empty stack ya, return length stack ya, dengan nilainya dia adalah 0 atau kosong. Nah, kita melakukan penambahan ya, kita tambahkan item ya ke dalam sebuah stack ya, kita kasih fungsi depth push ya, push stack item ya, stack event item, berarti stack event akan menambah item itu ya, print push item ya, plus item berarti itemnya kita akan push ya, kita tambahkan, kita akan tampilkan ya, kita tampilkan push itemnya ya dari item itu. Nah, ini saya belum lakukan remove ya, saya belum lakukan remove, saya hapus dulu ya. Nah, di sini adalah stack sama dengan create ya, stack ya.
ya saya push stack A misalnya, berikutnya stack B ya, stack C ya, stack D gitu ya, misal saya sampai D. Nah di sini maka kita akan lihat ya hasilnya ya. Ini saya belum print ini ya, saya hapus dulu ya. Nah ini fungsi pertama adalah ini ya, ini programnya. Nah programnya sangat simpel ya, kita create stacknya, create empty stacknya karena kosong ya kan, karena di sini tadi ya kondisi masih top sama dengan -1, berarti kondisi elemen belum ada yang masuk ke dalam sebuah stack ya. Nah kita bisa lihat di sini ya, misalnya ini push stack A, push stack B ya, push stack C, push stack D, dimana tadi stack titik event dia akan melakukan penambahan. Nah kalau kita running maka programnya, nah ini dia ya, oh yang ini ya, ini programnya, dia akan melakukan penambahannya di sini. Push ya, kita push item A, masukkan, kita push B, C dan D ya. Nah ini berarti kita bisa lihat formatnya adalah push stack ya. Nah berikutnya di sini adalah kita sudah melakukan yang namanya push. Nah yang berikutnya kita bisa lihat lagi fungsinya. Nah di sini ada contoh yang lain ya, yang lain Anda juga bisa menggunakan contoh program lainnya. Di sini Python program demonstrate implementasinya. Kita pakai stack event. Ini event ini adalah fungsi to push ya. Jadi event ini ya, pada saat kita menambahkan item bukan pakai push tapi pakai event, karena di dalam Python event ini akan membaca adalah melakukan proses penambahan. Misalnya stack event A, stack event B, stack event C ya, print initial stack, print stacknya, maka dia akan kalau di sini ya, tadi saya tambahkan misalnya D ya, D-nya saya tambahkan. Jadi boleh programnya itu ini masih push ya, ini misalnya D ya posisinya. Nah di sini printnya ini berarti ya initial stack ya, ini stack. Ini udah yang tadi kalau saya run, ini dia itu, nah ini dia. Nah ini adalah fungsi untuk push ya. Jadi silahkan Anda mau programnya yang ini yang simple seperti ini, initial stacknya akan bertambah A, B, C dan D ya, atau juga yang ini ya, ini sama ya. Nah ini cuma dia melakukan kondisi return line stack sama dengan 0, is empty-nya masih kosong. Tadi is empty-nya masih kosong tuh kalau kita lihat di sini. Nah ini stack is empty-nya kosong ya, berarti topnya sama dengan top min 1 gitu ya. Kalau dia masuk ya berarti topnya itu sama dengan top ditambah 1, berarti min 1 ditambah 1 0, berarti diindeks ke 0. Paham ya? Oke, saya rasa itu tidak sulit ya mengenai ini. Yang berikutnya ya fungsi push sudah. Nah, yang berikutnya adalah fungsi pop ya. Pop ini digunakan untuk menghapus elemen yang berada pada posisi paling atas dari stack ya. Dengan cara apa? Satu, ambil dahulu nilai elemen teratas stack dengan mengakses top of stack gitu ya. Kedua, tampilkan nilai yang akan diambil ya. Lakukan decrement ya, yaitu kita decrement nilai top of stack sehingga jumlah elemen stack berkurang 1 ya. Artinya kita akan mengambil posisi puncaknya itu, kita akan pop, kita keluarkan, maka posisi stacknya akan berkurang. Nah kalau ilustrasinya di sini ya, tadi kita tambahkan 2 ya. Terus kalau misalnya kita pop list pop ya, pick list min 1, berarti posisi topnya itu di indeks ke berapa? Indeks ke 1, karena topnya sama dengan top dikurang 1 ya, berarti topnya itu berkurang 1 ya. Bukan kalau yang tadi push top sama dengan top plus 1, kalau pada saat pop maka top sama dengan top dikurang 1 gitu ya. Kalau misalnya ini ya saya ambil lagi ya, maka dia top posisinya akan turun 1 ya, 1 ini. Nah di sini kita bisa lihat. Nah di sini adalah pada saat dia sama 1 top gitu ya.
Nah ini indeksnya adalah di 0 gitu ya. Nah kalau misalnya ya kita mau nambahkan ya, nah ini stack is empty berarti posisinya kosong gitu ya. Ini ilustrasinya. Oke, saya rasa cukup bisa dipahami ya. Kalau misalnya tadi diambil semua, stack is empty-nya dia akan kosong. Nah di sini adalah berarti kita bisa lihat kondisi di sini ya. Kondisi posisi stack adalah ya dimana top sama dengan 2 ya, posisi puncaknya adalah C. Prinsipnya kan list ya, ini ya kita bisa lihat prinsip daripada stack last in ya, terakhir kali masuk pertama kali keluar ya. Berarti yang ketiga itu terakhir kali masuk dia akan pertama kali keluar ya, paham ya. Nah itu yang dimaksud. Kita bisa lihat di sini adalah posisi top sama dengan 2 ya, dimana indeksnya kedua ya. Pada saat dilakukan proses pop untuk C, maka topnya sama dengan top dikurang 1. Nah berarti ya kita bisa lihat top sama dengan 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka posisi puncak pada saat dia dikeluarkan pop, maka topnya sekarang ada di B ya. Pada saat B dikurangkan, maka posisi ya, misalnya B di pop lagi, maka topnya ada di A gitu ya. Pada saat A diambil lagi, maka dia posisinya berubah menjadi is empty, kondisinya kosong gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini ya tadi yang ilustrasi daripada top stacknya ya, tabnya kosong. Bisa dibuka lagi. Nah, posisinya kondisinya dia kosong. Oke. Nah sekarang berikutnya adalah programnya. Programnya ini ya kita bisa lihat di sini. Ini masih mudah. Nah di sini adalah stack implementation Python. Sebenarnya saya tinggal menambahkan saja ya, menambahkan daripada ini, menambahkan dari program yang ini ya, program yang ini. Tadi kita masukkan push item A, B, C dan D gitu ya, sampai D. Nah berikutnya di sini saya tinggal menambahkan fungsi daripada pop-nya ya. Nah kita menambahkan removing ya element from the stack ya. Kita kasih fungsi dia ada pop stack ya. Jika check empty stack ya, return stacknya adalah kosong gitu ya. Nah return stack sama dengan pop. Nah kita bisa lihat di sini mana stack sama dengan create stack ya, kita push stack A ya, kita push stack B ya, kita push stack C ya, kita push stack D. Nah misalnya kita akan mengeluarkan D ya, print pop items ya plus pop ya stack ya, artinya kita akan mengeluarkan D ya. Nah posisinya ya print stack setelah after popping element ya, maka posisinya itu ya, kita bisa lihat ya tinggal berapa. Ini kita ini dulu ya, running dulu nih. Ini tadi bukannya ini tampilannya ya, kalau saya running ya. Nah kalau saya running, nah dia tampilannya ini. Kalau pada saat print ya, kalau print pop items ya, ya plus pop stack, nah berarti kita akan mengambil ya, mengambil yang posisi D, kita keluarkan pop item D ya, start after setelah ya stack setelah di pop, maka posisinya tinggal adalah C ya, B A, posisi puncaknya adalah C ya, B A gitu ya. Nah kalau misalnya saya tambahkan lagi ini ya, di sini saya tambahkan lagi, saya copy lagi misalnya ya, saya copy lagi. Nah, saya copy lagi di sini adalah, nah ini berarti kalau saya running ya, kalau pada saat saya running maka posisinya itu adalah tadi mana, pada saat saya running maka pop item C, berarti posisi stack after popping elemennya adalah tinggal A dan B ya. Posisi topnya masih, posisi topnya di mana, di B, ini di indeks yang pertama. Kalau misal saya copy lagi ya, misalnya
saya di sini ya, maka dia posisinya di sini dia nah dia adalah tinggal stack after popping and elemennya tinggal A gitu ya. Kalau saya berarti posisi top puncaknya A. Nah kalau misalnya saya copy lagi ya, apa yang terjadi ya? Ya kita copy lagi. Kita bisa lihat. Nah posisinya apa? Posisinya stack after popping elemennya berarti is empty nih. Berarti kondisinya sudah kosong. Berarti di tempat media linear listnya ya, artinya kosong. Seperti kita ini ya, apa ya contohnya tuh ruang kelas gitu ya. Ada kursinya itu ruang kursus lah ya, A, B, C ada 4 orang. Ya, misalnya yang D meninggalkan tempat berikutnya. Yang masuk kan pertama A, kedua B, 3 C, 4 D. Nah, D ini posisi topnya ya. Pada saat D keluar, ya maka tinggal posisi puncaknya C, B, A. Pada saat B keluar, maka posisi puncaknya tinggal top. Pada saat A keluar, maka ruangan tuh jadi kosong. Nah, itu ilustrasinya gitu ya, ruang khusus. Masuk siswa 4 orang dari A, B, C, D, maka posisi puncak topnya itu adalah D. Pada saat D keluar duluan, maka posisi puncaknya C, topnya. Berikutnya pada saat C keluar, maka posisi puncaknya B. Pada saat B keluar, maka posisi puncaknya adalah A, top ya, puncak to top. Pada saat A keluar, maka kondisinya ruangan kosong atau is empty. Nah, itu pembahasan mengenai pop ya. Saya rasa tidak sulit ya, cukup jelas ya mengenai fungsi daripada pop itu sendiri ya. Nah ini saya tampilkan seperti ini. Nah ini juga bisa ada program-program yang lain ya yang ditambahkan seperti ini. Yang ini juga program yang di awal ya, elemen from jadi satu ya. Misalnya ini kan kalau program ini ditambahkan, yang ini ya, yang ini ditambahkan ya, bisa dengan ini jadi sekaligus gitu ya. Bisa sekaligus yang ini ya, sekaligus ini programnya. Nah ini kan tadi sampai D ya, tinggal kita tambahkan aja D gitu ya. Ini tambahkan, ini tinggal D ya. Kalau kita run kan berarti kan dia akan nambah ya. Nih posisi puncak. Nah ini dia tadi mana tuh ya, A, B, C, D ya. Nah ini ya elemennya ya. A ya, berikutnya nih ya, A, B, C, D. Nah ini nih kurangnya sini print untuk elemen yang akan dihapus. Nah ini dia ya. Jadi A itu kalau misalnya di posisi ini kelihatan kan, pertama yang masuk A, B, C, D. D pada saat dikeluarkan ya, dia akan dikeluarkan maka dia keluar. Nah kalau udah keluar semua, stack after element pop, berarti kondisi is empty, kosong gitu ya. Nah ini, nah Anda boleh, ini programnya boleh di screenshot ya. Nah ini ya, ini programnya. Saya biar kelihatan semua ya. Nah ini jadi satu. Ya kalau boleh begini ya, silahkan kalau Anda mau pakai yang ini juga bisa ya. Jadi kalau ini yang tadi untuk push ya, untuk push untuk pop. Nah ini kelengkap nih
Yang ini push dan pop. Nih, mungkin ada yang ini ya, biar kelihatan bisa di screenshot ya. Nah itu ya. Nah ini program yang tampilannya ini yang untuk push, untuk pop, di pop ya, pop stack after popping element jadi kosong ya. Tinggal kalau misalnya tadi kalau saya hapus ini ya, saya hapus ini tadi ya, saya jalankan lagi kan dia berarti yang keluar cuma D ya, yang keluar dia cuma D ya, cuma. Nah ini yang keluar cuma D ya, yang keluar D. Tadi kalau saya tambahkan di sininya print pop up-nya, saya tambahkan copy lagi, maka nanti posisinya tadi ya, posisinya tadi jadi SMT ya, kosong ya. Nah, tadi udah saya jelaskan ya. Ini programnya silahkan kalau Anda mau screenshot. Ini program yang juga untuk push ya, ini untuk push. Nah ini initial stack A B C D ya, posisi puncaknya adalah di top gitu ya. Nah ini juga boleh program pakai yang ini ya, silahkan. Intinya sama ya. Oke seperti ini. Nah ini sudah ya. Nah ini push item boleh ini. Nah saya rasa itu cukup jelas ya mengenai materi pembelajaran stack atau tumpukan ya, operasi stack dan kondisi keadaan mulai dari is empty ya, push pop ya, kondisi 0 0 gitu ya. Itu sudah saya jelaskan secara teori dan juga dari sisi implementasi program Python. Saya rasa cukup jelas ya. Kalau misal mau ada yang bertanya bisa komen di bawahnya ya. Insya Allah saya akan jawab ya pada saat waktu saya senggang. Oke, sebelum saya akhiri jangan lupa ya untuk memberikan selalu subscribe, like, notice bellnya di channel Ardes Education agar saya bertambah akan membuat video-video terbaru ya mengenai pembelajaran ya untuk prodinya ini sistem informasi ya. Dan sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila saya menjelaskan interpretasi saya ada yang salah di dalam menjelaskan, tapi saya berusaha untuk segera membetulkan. Oke, saya rasa itu materinya sudah cukup ya. Saya akhiri ya perkuliahan e-learning. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.